Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dasar-dasar Iman kepada Rasul dan Implementasi Mengikuti Uswah Rasulullah dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud dengan iman kepada Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah SWT untuk menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nabi berasal dari kata bahasa Arab yaitu naba, artinya pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu. Kata naba hanya diterapkan terhadap pemberitahuan yang tidak mungkin salah. Seorang ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa kata nabi artinya duta besar antara Allah dan makhluk yang berakal. Menurut ulama lain, arti kata nabi ialah orang yang memberi informasi tentang Allah. Dan ini diberi penjelasan lebih lanjut bahwa Nabi ialah orang yang diberi informasi oleh Allah tentang keesaannya dan dibukakan kepadanya rahasia zaman yang akan datang, dan ia diberitahu bahwa ia utusan Allah. Nabi disebut juga Rasul, artinya utusan. Kata Nabi dan Rasul digunakan secara bergantian dalam Al-Quran. Kata Rasul mempunyai arti yang lebih luas, yang menurut makna aslinya dapat diterapkan terhadap sembarang utusan. Menurut Imam Baidawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah SWT dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah untuk menetapkan atau menjalankan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Sebagai contoh, bahwa Nabi Musa adalah Nabi sekaligus Rasul, tetapi Nabi Harun hanyalah Nabi, sebab ia tidak diberikan syariat yang baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Mengenai identitas Rasul dapat dibaca dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 7, yang artinya, kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Karena merupakan rukun iman, bagi setiap muslim wajib untuk mengetahui dan mengimani 25 nabi dan rasul tersebut. Nabi adalah manusia terpilih untuk menerima wahyu dari Allah. Lalu, apa perbedaan nabi dan rasul? Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dan memiliki tugas untuk menyampaikan kepada seluruh umat di dunia. Nabi dan Rasul tentunya mempunyai tugas atau misi, kenapa mereka diciptakan. Tugas pokok para Rasul Allah ialah menyampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah SWT kepada umatnya. Tugas ini sungguh sangat berat, tidak jarang mereka mendapatkan tantangan, penghinaan, bahkan siksaan dari umat manusia. Karena begitu berat tugas mereka, maka Allah SWT memberikan keistimewaan yang luar biasa, yaitu berupa mukjizat. Mukjizat adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa yang dimiliki para nabi atau rasul atas izin Allah untuk membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulannya, dan sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentang atau tidak mau menerima ajaran yang dibawakan oleh Rasul. Selain tugas pokok yang sudah disebutkan tadi, ada beberapa tugas yang diterima oleh Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu mengajarkan akidah tauhid, yaitu menanamkan keyakinan kepada umat manusia bahwa Allah lah yang wajib disembah. Yang kedua, mengajarkan kepada umat manusia bagaimana cara menyembah atau beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, menjelaskan hukum-hukum dan batasan-batasan bagi umatnya, mana hal-hal yang dilarang dan mana hal yang harus dikerjakan menurut perintah Allah. Yang keempat, memberikan contoh kepada umatnya bagaimana cara menghiasi diri dengan sifat-sifat yang utama, seperti berkata benar, dapat dipercaya, menepati janji, sopan kepada sesama, santun kepada yang lemah, dan sebagainya. Yang kelima,
menyampaikan kepada umatnya tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT. Yang keenam, memberikan kabar gembira bagi siapa saja di antara umatnya yang patuh dan taat kepada perintah Allah SWT dan Rasulnya bahwa mereka akan mendapatkan balasan surga sebagai puncak kenikmatan yang luar biasa. Dalil iman kepada Rasulullah. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang Rasul sebelum kamu. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak ada bagi seorang Rasul membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah, diputuskan atas semua perkara dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Quran Surat Al-Mu'min ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar qala, ya Rasulullah, kam indatul anbiya? Qala, mi'atu alfi wa arba'atu wa ashruna alfa ar-rasulu min dzalika thalathatu mi'ati wa khamsata asyara. Yang artinya, dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu hakikat beriman kepada Rasul. Sebenarnya iman kepada para nabi itu mempunyai arti yang dalam. Oleh karena itu rukun iman ini mendapat tekanan lebih besar lagi. Seorang nabi bukan saja mengemban amanat ilahi, melainkan pula harus menunjukkan bagaimana mempraktikkan amanat itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, nabi adalah contoh atau suri tauladan yang harus dianut. Hanya tauladan seorang nabi yang dapat membangkitkan iman yang hidup dalam hati pengikutnya dan membawa perubahan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya Al-Quran memberikan tekanan khusus bahwa nabi itu harus manusia. Fungsi malaikat hanyalah sebatas menyampaikan amanat ilahi kepada nabi. Oleh karena itu, malaikat adalah utusan yang diutus kepada nabi, bukan kepada manusia seumumnya. Diterangkan dalam hadis bahwa sebenarnya jumlah nabi itu 124.000. Tetapi yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Selanjutnya, C. Sifat-sifat Rasul. Para Rasul merupakan manusia pilihan yang istimewa dengan fitrah dan kepribadian serta sifat-sifatnya yang khas. Seluruh Rasul memiliki sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki Rasul, yaitu yang disebut dengan sifat wajib Rasul. Sedangkan sifat tercela yang tidak mungkin ada pada diri Rasul, itu adalah sifat mustahil Rasul. Yang pertama ada sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Setiap Rasul pasti jujur dan benar dalam ucapannya. Yang kedua, amanah. Amanah yaitu dapat dipercaya. Amanah berarti bisa dipercaya baik lahir maupun batin. Setiap Rasul dapat dipercaya. Para Rasul akan terjaga secara lahir atau batin dari perbuatan yang dilarang dalam agama. Begitu pula hal yang melanggar etika. Tabligh itu artinya menyampaikan, yaitu para Rasul menyampaikan kewajibannya kepada para manusia yang telah diterimanya di dalam hukum-hukum agama. Jika Allah memerintahkan para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, maka wajib bagi manusia untuk menerima apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Selanjutnya adalah fatonah, yaitu artinya cerdas. Rasulullah cerdas dalam menyampaikan risalahnya Allah. Tentu dibutuhkan kemampuan, diplomasi, dan strategi khusus agar wahyu Allah dan risalah yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh manusia. Yang berikutnya adalah cara beriman kepada Rasulullah. Cara kita beriman kepada Rasulullah yaitu yang pertama, dalam ibadahnya diwujudkan dalam bentuk ketundukan, dalam menjalankan memelihara sholat sesuai ketundukan dengan tuntunan beliau. Rasulullah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Yang kedua, tata cara berpakaian yaitu menutup aurat, sopan, bersih, indah, makan makanan yang halal, bersih dan bergizi, makan tidak sampai kenyang, tidak makan kecuali setelah dalam keadaan lapar. Yaitu dalam berkeluarga
Rasulullah sebagai suami yang harus melindungi, mencintai, dan menyayangi keluarganya. Seperti sabda Rasul, "Buba illa min dunyakum salasan, at-thayyibu wan nisa'u wa ja'alat qurratu 'aini fi sholati." Rawahun Nasai. Yaitu telah ditanamkan padaku di dunia ini 3 perkara: rasa cinta kepada wanita, wewangian, serta dijadikan mataku sejuk terhadap sholat. Yang keempat adalah sebagai pemimpin umat Islam, yaitu beliau mendahulukan umatnya daripada kepentingan pribadinya. Yang kelima sebagai anggota masyarakat. Beliau bukan manusia yang suka berdiam diri di rumah seraya memisahkan diri dengan masyarakat sekitar, tetapi selalu berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat. Yang terakhir adalah yang keenam, mengamalkan ajaran yang dibawa Nabi yang diutus kepada kita, Nabi yang diutus terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Rasul Ulul Azmi. Para Rasul ialah manusia biasa yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah menyampaikan pesan-pesannya. 9 Rasul merupakan ketentuan Allah yang siapapun tidak dapat mempengaruhinya. Adapun yang termasuk Rasulullah Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Ketabahan dan sabar yang ditujukan oleh para nabi dan rasul, khususnya Ulul Azmi, sangat jauh berbeda dengan kita. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan bahwa yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka. Tanda-tanda beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya 1, teguh keimanannya. Yang kedua, meyakini kebenaran yang dibawa Rasul. Kebenaran yang dibawa para Rasul tidak lain adalah wahyu. Yang ketiga, seorang akan bisa meyakini kebenaran wahyu Allah jika terlebih dahulu dia beriman kepada Rasul Allah sebagai pembawa wahyu. Yang keempat, tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, menjadikan para Rasul sebagai uswatun hasanah. Selain itu, keharusan kita meneladani Rasul-Rasul Allah dengan alasan 1. Semua Rasul-Rasul dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya mereka selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan perbuatan dosa. Yang kedua, semua Rasul Allah mempunyai sifat-sifat terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan pribadi mereka. Yang ketiga, khusus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para Rasul, yaitu Sayyidul Mursalin, mendapat sanjungan dan pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Hikmah beriman kepada Rasul Allah. Di antaranya 1. Dengan beriman kepada Rasul, kita memiliki seorang teladan yang baik. 2. Dengan beriman kepada Rasul Allah, kita mendapat bimbingan dalam kehidupan, baik dalam kehidupan umat manusia secara pribadi, keluarga, maupun dalam masyarakat. Yang ketiga, dengan beriman kepada Rasul Allah, kita dapat mengetahui dan mencontoh tentang cara membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan saling menghormati. Yang keempat, dengan beriman kepada Rasul Allah, kita memiliki petunjuk dalam rangka meraih kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, bertambah iman kepada Allah dengan mengetahui bahwa Rasul itu benar-benar manusia pilihannya. Yang keenam, lebih mencintai, menghormati, dan mengagungkan Rasul atas perjuangannya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para umatnya. Yang ketujuh, memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kedelapan, mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Dan yang terakhir, mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Demikian tadi beberapa ulasan yang telah disampaikan berkaitan dengan dasar iman kepada Rasul dan implementasi mengikuti uswah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Ya, semoga dari ulasan kami tadi bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.